Pak, mau tanya, kronologis agrowisata dibongkar itu kenapa kira-kira? Dibongkar memang mau nanam lagi. Karena kan udah selama hampir sebulan setengah ya istirahat ya, setelah panen. Ya kita mau tanam lagi dengan konsep yang lebih bagus, lebih menarik. Dikembangkan tidak hanya melon, tapi juga rencananya terong, cabai, dan wilayahnya juga agak lebih diperluas. Terus juga di seberangnya nanti akan dikembangkan jadi pasar tanaman hias. Jadi intinya tetap mengoptimalkan aset Unila, bekerja sama dengan mitra lah pihak ketiga untuk bisa mengoptimalkan aset-aset yang nggak produktif. Begitu, makanya dibersihin lagi. Rencana awal Desember kita udah mulai tanam. Ini rencana kerjasama dengan pihak apa nih Pak, pihak ketiganya? Pihak ketiganya saya belum bisa sebutkan, nanti baru karena besok kita baru berencana mau bahas poin-poin kerjasama. Karena kerjasama ya kita buat lebih detail lah dibanding yang lalu kan kurang detail. Kita lebih buat detail supaya lebih jelas hak dan kewajiban mitra. Karena ya mitra kan juga harus bisa yang mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Jadi seperti itu. Untuk mitra kita ngambil dari Bandar Lampung ke luar kampung? Sementara dari luar Bandar Lampung, dari Lampung Timur. Karena memang agrowisata melon ini ada di Lampung Tengah, ada di Lampung Timur. Sebagian besar pelakunya, pengusahanya ada di sana. Karena mereka kemarin melihat di Unila sukses, mereka juga punya pengalaman di sana, buka agrowisata yang sejenis seperti ini, ya mereka tertarik untuk bekerjasama dengan Unila. Selain sayur-sayuran ada niat yang lain nggak sih Pak? Maksudnya? Misal buah, selain buah melon atau sayur? Karena di rencana itu melon tetap, yang labu itu tetap, terus ditambah dengan terong dan cabai. Karena katanya sekarang ibu-ibu tuh senang terong dan cabai. Nah untuk pasar tanaman hias ini kan itu karena ibu-ibu sekarang juga suka tanaman hias. Nah, kita memanfaatkan momentum itu, nanti tanaman hias digabung dengan apa namanya taman dan lain sebagainya di satu lokasi. Dia seberang-seberangan sama lokasi melon yang sekarang untuk pasar tanaman hias. Itu untuk pasar tanaman hias ada lebih kurang 10 pedagang yang bergabung. Jadi dalam satu tempat 10 pedagang pasar tanaman hias bergabung di situ. Kan itu tanahnya diatur ulang itu Pak. Kira-kira harus ada pupuk lagi nggak sih Pak? Atau tetap jadi tetap semula tanah diolah, dibuat ini bahkan udah dibuat site plan baru. Jadi yang mungkin kalau sama dengan yang lalu kan orang bosen ya. Jadi buat site plan baru yang insya Allah lebih menarik lah. Nanti kalau jadi lebih menarik, lebih memberikan apa namanya pemandangan atau wisata yang lebih bagus dibanding yang lalu. Makanya ini site plan-nya ditata ulang. Nggak seperti yang lalu. Jadi kalau datang seperti itu lagi orang bosan. Tapi kalau wisata kan ada hal yang baru, orang senang datang. Kalau tempo lalu kan wisatanya terbuka itu Pak. Kira-kira ada pondok-pondokan atau gimana? Tetap lah, kalau pondokan tetap. Karena kan nanti orang tetap mau beristirahat dan lain sebagainya. Tapi site plan-nya baru besok. Jadi dengan mitra kita besok itu udah membahas site plan terus dan poin-poin kerjasama yang akan kita kerjasamakan. Untuk kerjasamanya belum ini Pak ya, belum selesai Pak ya. Masih besok justru mau ngebahas dengan calon mitra kita untuk kerjasama. Kira-kira sistemnya gimana itu Pak? Kalau misalkan masuknya tuh. Masuknya sistem apanya ini? Misalkan ada pengunjung masuk, sistemnya apa seperti mirip tahun lalu? Seperti kemarin, tetap aja ada biaya tiket, karcis, terus juga boleh petik di lokasi. Cuman ya nanti hanya ada penambahan tadi ya, penambahan spot untuk selfie, juga ada penambahan venue atau tempat tanam terong dan tadi cabai-cabian begitu. Jadi besok lah saya tahu set plan-nya besok. Intinya secara besarnya sih tetap melon sih secara garis besar. Kalau untuk melon itu pakai ini pihak ketiga yang dari yang lalu apa yang baru? Rencananya enggak, yang baru. Yang baru Pak ya? Beda lagi Pak ya? Beda. Kita ngambil dari Lampung Timur juga? Rencananya dari Lampung Timur. Oh, semua pihak ketiga sekarang Lampung Timur? Karena memang kan di sana banyak itu ya, banyak pengusaha di situ. Jadi kan kalau kerjasama seperti ini kan nggak bisa apa ya namanya spekulasi. Kalau gagal kan juga nggak bagus.
Oleh karena itu memang mitranya memang betul-betul ahli dan kompeten di bidangnya, dan udah terbukti sukses untuk dia usaha yang seperti itu, usaha hortikultura, melon, semangka, terong gitu. Dan bahkan yang ini yang udah biasa main agrowisata juga di Lampung Timur. Makanya dia udah siapkan set plan dan lain-lain sebagainya.